Merry Christmas Pak Pendeta. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Salam. Ini hari spesial, hari Natal. Dan tentu khotbahnya bersifat doktrinal, bersifat pengajaran. Saya sedih kadang hari-hari besar seperti Natal, Paskah, tapi pengkhotbahnya nggak khotbah tentang Natal atau Paskah. Sehingga akhirnya jemaat tidak punya pemahaman. Dan saya percaya firman yang kau dengar hari ini akan membuat iman kepercayaanmu akan dahsyat dan luar biasa. Karena Alkitab tegas katakan imanmu bertumbuh bukan karena karunia rohanimu. Imanmu bertumbuh bukan karena kau sering berdoa atau sering memuji Tuhan. Imanmu bertumbuh bukan karena lamanya kau jadi orang Kristen. Tapi imanmu bertumbuh oleh karena apa yang kau dengar. Dan yang kau dengar itu adalah firman Allah. Maka dari itu pastikan telinga Anda enak untuk mendengarkan firman Allah hari ini. Lupakan dulu di rumah kompor udah mati apa enggak? Udah mati. Kalaupun belum mati nanti malaikat akan tiup supaya mati. Ya, jangan khawatir. Ada yang mengganggu kiri kanan. Ini pelajaran firman Allah. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Haleluya. Yang terambil dari Injil Matius. Ya, coba kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Diberi judul apa? Silsilah Yesus Kristus. Pernah berpikir gak? Kenapa Matius memulai mencatat Injil Matius dengan mencantumkan silsilah Tuhan Yesus? Mungkin jangan-jangan Anda tidak pernah membaca ayat 1 sampai dengan 17. Padahal Alkitab katakan satu iota pun kalau kau mengerti itu maknanya dalam. Mungkin jangan-jangan Anda belum pernah mendengar ada Pak Pendeta khotbah tentang silsilah Tuhan Yesus. Saya percaya firman Allah itu penting Bapak Ibu. Kenapa? Matius memulai dengan mencatat silsilah. Jangan pernah lupa Injil ini pertama kali ditujukan kepada orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, silsilah itu penting. Untuk apa? Untuk pembagian tanah. Untuk apa? Untuk penentuan tugas. Contoh misalnya, Esra dulu pernah menolak anak-anak Habaya, anak-anak Kos, anak-anak Barselei. Nanti Anda lihat dalam Esra pasal 2 ayat 62. Kenapa? Setelah Esra menyelidiki, ternyata mereka bukan dari keturunan orang Yahudi. Ditolak jadi imam, saudara. Pembagian tanah. Ya, orang Israel itu ada 12 suku. Waktu mau bagi tanah ditanya, kamu dari suku apa? Dilihat silsilah, ada nggak? Kalau tidak ada, nggak mungkin dia dapat tanah. Jadi penting. Belum lagi nanti kalau interaksi, sama seperti ke orang Batak. Orang Batak kalau ketemu pertama-tama Marta Rombo. Marta Rombo itu apa? Menurut silsilah, saudara. Kamu marga apa? Keturunan nomor berapa? Nah, dari situ akhirnya jadi persaudaraan. Jadi penting nih di sini. Tapi saya melihat ada makna rohani di situ di balik silsilah ini. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, silsilah ini hendak menegaskan bahwa kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu itu bukan fiktif tapi fakta. Silsilah itu adalah penentuan garis silsilah seseorang. Memang banyak cerita-cerita rakyat yang tidak ubahnya kisahnya dengan kelahiran Yesus. Contoh misalnya, kalau Anda ikutin cerita rakyat orang Yunani kuno, di mana ada dewa, nama dewanya siapa? Zeus, dewa ya, bukan manusia. Dewa Zeus suatu hari kesengsem sama perempuan manusia, memadu kasih. Lahirlah seorang putra, namanya siapa? Hercules. Jadi Hercules itu sama seperti kayak Yesus. Tapi itu cerita rakyat. Atau kalau Anda ikutin cerita orang Minahasa, ada perempuan namanya Limimut. Dia juga hamil sensasional seperti kayak Maria. Banyak cerita-cerita rakyat yang tidak ubahnya proses kelahirannya atau proses kehamilannya seperti yang terjadi pada Yesus. Tapi itu cerita rakyat, tidak ada kepastian. Dengan ada silsilah, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan bahwa kelahiran Yesus yang sensasional, kelahiran Yesus yang ajaib itu bukan fiktif, tapi itu fakta. Boleh tepuk tangan untuk kalian. Yang kedua, apa makna dibalik silsilah ini? Anda lihat dalam ayat yang pertama, apa sebutannya di situ atau apa ungkapan di situ? Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Anak Daud, kalau orang Israel dengan istilah anak Daud ini pasti tahu ini adalah Mesias. Jadi silsilah ini mau menegaskan, orang Israel, kamu menanti-nantikan Mesias toh? Mesias itu kan dari keturunan Daud toh. Lihat tuh silsilahnya. Dia itulah Mesias yang dinubuatkan itu, bahwa dia sudah datang. Ini makna yang kedua.
Tapi sayang orang Israel sampai sekarang masih menanti-nantikan Mesias, padahal Mesias itu sudah datang. Ini yang kedua ya. Dan yang ketiga, apa makna dibalik silsilah Tuhan Yesus Kristus? Mau meluruskan hal yang benar, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Ada dahulu kala ungkapan bahwa perempuan itu tidak mungkin bisa dipakai oleh Tuhan. Apalagi kalau perempuan itu adalah orang-orang kafir. Menariknya di sini kalau Anda lihat dalam silsilah Tuhan Yesus, ada 4 wanita yang mana 4 wanita ini bisa disebut wanita jalan. Coba lihat dalam ayat yang ketiga, ada Tamar di situ. Tahu dong siapa ini Tamar? Ini wanita pemikat, bahkan dia pernah selingkuh dengan mertuanya sendiri, Yehuda, sampai akhirnya punya anak. Bapak gendeng nih Tamar. Wanita pemikat, wanita pelacur. Lihat lagi ayat yang kelima, ada Rahab. Anda tahu dong Rahab ini siapa? Pelacur dari Yeriko. Ya, lihat lagi dalam ayat yang kelima juga ada Rut. Tahu dong Rut siapa? Rut ini orang kafir, orang Moab. Lihat lagi dalam ayat yang ketujuh, ada Salomo. Tahu dong Salomo ibunya siapa? Bathsheba yang dulu pernah berzina dengan Daud. Wanita bagi orang Israel itu dianggap makhluk kelas 2. Makanya orang Israel berdoa pagi apa? Tuhan terima kasih karena aku dilahirkan sebagai orang Israel. Tuhan terima kasih karena aku dilahirkan sebagai laki-laki bukan perempuan. Wanita itu bagi orang Israel gak punya hak. Dia milik daripada bapaknya dan suaminya. Jadi kalau saya ini menikahi perempuan, saya bosan, saya bisa pulangkan kepada bapaknya. Wanita itu tidak dianggap, Bapak Ibu. Padahal Alkitab tegas katakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambar dan rupanya. Tapi karena ajaran sudah dibelokkan dengan silsilah ini, muncul di situ perempuan-perempuan yang bisa dikatakan perempuan jalan. Tapi Tuhan mau mengambil silsilah dari perempuan-perempuan seperti ini, mau meluruskan siapapun saya dan saudara, kita berhak untuk menjadi alat Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Maka saya setuju bahwa yang boleh di mimbar ini bukan hanya laki-laki, perempuan juga boleh. Senang tadi melihat paduan suara kaum ibu-ibu, haleluya. Walaupun masuknya awal mulai bingung juga ya, kapan masuknya ini kan gitu kan. Tapi paling tidak dari situ saya mau bilang mimbar ini bukan hanya milik laki-laki. Semua perempuan, siapapun saya dan saudara, kita berhak untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat. Amin.